wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali di Mursalin Channel, membaca buku, meraih ilmu. Insya Allah pada kesempatan ini saya akan kembali melanjutkan bacaan saya tentang buku Madrasah Ramadan Manhaj Rabbani dalam membangun peradaban. Insya Allah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan bacaan kita, yang mana sekarang kita akan membaca tentang hakikat takwa. Ya. Nah, di sini disebutkan bahwa setelah menelusuri makna takwa secara bahasa dan istilah, baik dalam Al-Quran, hadis maupun definisi para sahabat, tabi'in dan ulama, menjadi jelas bahwa takwa tidak sekedar menunjuk pada satu bentuk amal tertentu. Takwa adalah konsep integral yang mencakup dimensi keyakinan, amal, kesadaran batin, dan pembentukan karakter. Oleh karena itu, pembahasan tentang takwa tidak berhenti pada definisi, tetapi perlu dilanjutkan pada hakikat takwa sebagai makom atau tingkatan dalam perjalanan seorang hamba menuju Allah Ta'ala. Perjalanan seorang hamba menuju Allah Ta'ala bukanlah lompatan instan, melainkan proses bertahap yang bergerak dari kesadaran kognitif menuju kematangan rohani dan karakter. Al-Quran dan penjelasan para ulama menunjukkan bahwa manusia menapaki jalan kedekatan kepada Allah melalui beberapa makom yang saling berkelindan dan saling menyempurnakan. Dengan demikian, hakikat takwa hanya dapat dipahami secara utuh apabila ia ditempatkan dalam kerangka perjalanan rohani dan tarbiyah ilahiyah. Rasulullah SAW menjelaskan struktur dasar agama Islam melalui hadis Jibril yang masyhur yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab dan dihimpun oleh Imam An-Nawawi dalam Al-Arba'in. Di sini malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam. Maka Rasulullah menjawab, "Al-Islamu antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus salat wa tu'tiyaz zakat wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila." Islam adalah engkau bersaksi tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah, dan sungguhnya Muhammad adalah Rasul Allah, menegakkan salat, menunaikan zakat, bersaum di bulan Ramadan, dan engkau menunaikan haji ke Baitullah jika engkau telah mampu melakukannya. Qala sodaqta. Laki itu berkata, engkau benar. Sehingga para sahabat pun kaget. Dia bertanya tapi dia membenarkan, seakan-akan dia sudah tahu jawabannya. Kemudian ternyata orang itu bertanya lagi, "Fa'ahbirni anil iman." Beritahukanlah kepadaku apa itu iman. Rasul pun menjawab, "Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi." Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir yang baik ataupun yang buruk. Nyata dia pun berkata, "Sodaqta, engkau benar." Kemudian dia pun bertanya kembali, "Fa'ahbirni anil ihsan." Beritahukan kepadaku apa itu ihsan. Rasul pun menjawab, "Anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaruka." Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Walaupun engkau tidak melihatnya, sungguhnya dia melihatmu. Itu ada dalam hadis Al-Arba'in. Tahap pertama adalah Islam, yaitu ketundukan lahiriah kepada Allah melalui pelaksanaan rukun-rukun syariat. Islam membentuk disiplin amal lahir dan membiasakan seorang hamba berada dalam koridor perintah dan larangan Allah. Pada tahap ini,
Orientasi utama adalah ketaatan praktis, meskipun kedalaman batin masih memerlukan penyempurnaan. Karena itu Islam menjadi pondasi awal pembinaan takwa, tetapi belum mencerminkan hakikatnya secara sempurna. Hal ini seperti digambarkan dalam Al-Quran, yaitu di surat ke-49 Al-Hujurat ayat 14. Di sini Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui berkata, kami telah beriman. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Katakanlah kalian belum beriman, tetapi katakanlah kami telah berserah diri atau Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Maksudnya adalah, katakanlah kami meninggikan Islam hanya bagian luarnya saja. Kami tunduk hanya bagian lahirnya saja. Iman yang benar belum masuk ke dalam hati kalian. Ayat ini menegaskan bahwa Islam berada pada level amal lahir atau al-amal zahir. Sementara dimensi batin masih memerlukan proses pembinaan lebih lanjut. Penggunaan kata lama atau belum di sini memungkinkan terjadinya atau terwujudnya iman itu masuk ke dalam hati kalian, yaitu apabila kalian melaksanakan kewajiban-kewajiban secara terus-menerus sehingga iman akliyah menjadi iman ruhaniyah. Tahap berikutnya adalah iman, yakni pembenaran dan penghayatan hati terhadap kebenaran Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan takdir. Iman menyatukan amal lahir dengan kesadaran kolbu, sehingga ketaatan tidak lagi sekadar kebiasaan, melainkan lahir dari keyakinan. Pada tahap ini mulai terbentuk relasi batin antara hamba dan Tuhannya yang kelak menjadi inti takwa. Allah Ta'ala berfirman, Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimunas shalat wa mimma razaqnahum yunfikun ulaika humul mu'minun haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Sebenarnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetar hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka karenanya, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Itu orang-orang yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki atau nikmat yang mulia. Surat ke-8 Al-Anfal ayat 2-4. Nah, dari ayat-ayat ini dapat dipahami bahwa makom iman memiliki beberapa lapisan. Pertama, khusyuk hati ketika Allah disebut. Ini menandai iman yang menembus batin, iman ruhaniyah, bukan sekadar pengakuan lahir. Kedua, bertambahnya iman melalui bacaan wahyu. Ini menunjukkan iman bersifat dinamis. Ia berkembang melalui zikrullah, tafakur, dan penghayatan ayat. Ketiga, implementasi melalui amal ibadah dan infak. Ini menunjukkan peralihan dari iman lahir atau akliyah kepada iman yang menjiwai tindakan atau amal ruhani, sehingga iman menjadi kekuatan yang nyata dalam kehidupan. Keempat, petunjuk dan keberuntungan di sisi Allah. Ini menegaskan hasil makom iman yang sempurna. Orang yang benar imannya akan mendapatkan bimbingan ilahi dan kebahagiaan hakiki sebagai buah dari keyakinan, penghayatan, dan amal yang selaras. Dengan demikian, ayat 2 dan 4, ayat 2 sampai 4 secara sistematis menjelaskan makom iman dari kesadaran hati, peningkatan rohani, perwujudan dalam amal, hingga mencapai petunjuk dan keberuntungan ilahi. Menegaskan bahwa iman yang sempurna adalah kesatuan antara akliyah dan ruhaniyah yang terwujudkan dalam kehidupan nyata. Dari iman, perjalanan berlanjut menuju makom ihsan, yaitu kesadaran ruhani yang lebih dalam. Iman yang terus bertambah hingga mampu merasakan sifat-sifat dan af'al atau perbuatan Allah. Maka iman ini pun akan sampai pada puncak keimanan. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda,
an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalul imani an ta'lama annallaha ma'aka haitsuma kunta. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman yang paling utama adalah kamu mengetahui bahwa Allah bersamamu di mana saja kamu berada. Ihsan menghadirkan dimensi pengawasan ilahi atau muraqabah, rasa batin atau zauki, kepekaan ruhani, serta membentuk amal yang terpelihara atau suluki, yakni perilaku yang konsisten mencerminkan kesadaran muraqabah sebagaimana sabda Nabi SAW, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka sungguhnya dia melihatmu. Ihsan ini menunjuk pada kualitas batin dalam ibadah, bukan sekedar sahnya amal secara lahir, tetapi kehadiran hati secara penuh di hadapan Allah. Ungkapan ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihatnya, bukan bermakna ru'yah hakiki di dunia, karena melihat Allah secara indrawi mustahil sebelum akhirat, melainkan musyahadah qalbiyah, yakni kesadaran hati yang sangat kuat akan keagungan, kedekatan, dan kebesaran Allah, sehingga ibadah dilakukan dengan penuh khusyuk, cinta, dan pengagungan. Inilah maqam musyahadah menurut para ulama tasawuf dan akhlak. Kemudian sabda Nabi SAW, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, menunjukkan tingkatan berikutnya, yaitu muraqabah, kesadaran bahwa Allah senantiasa melihat hambanya. Jika seseorang belum mampu beribadah dengan dorongan cinta dan penyaksian batin, maka hendaklah ia beribadah dengan dorongan pengawasan ilahi. Muraqabah ini menjadi benteng dari riya, kelalaian, dan dosa tersembunyi. Di dalam Al-Quran, maqam muhsinin ini disebutkan berada dalam lingkup maqam muttaqin. Di surat Az-Zariyat, surat 51 ayat 14-15, Allah berfirman, innal muttaqina fi jannati wa uyun yu'akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan mata air sambil menerima segala pemberian Rabb mereka. Sungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan, muhsinin, berbuat kebaikan. Wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin aduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina wal ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, itu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang berbuat kebajikan. Surat ketiga Ali Imran ayat 133-134. Dari sinilah seorang hamba sampai pada makom takwa al-muttaqi. Takwa adalah hakikatnya adalah istiqomah yang telah menetap dalam jiwa, sehingga ketaatan menjadi karakter, bukan sekedar tindakan sesaat. Said Hawa mengungkapkan bahwa takwa adalah fase kematangan yang sempurna, hasil interaksi antara Islam, iman, dan ihsan. Takwa adalah ilmu dan amal, naluri dan etika. Takwa merupakan pondasi di mana antara kolbu, pikiran, dan anggota tubuh berinteraksi secara harmonis. Dan pada puncaknya, takwa merupakan pemberian Allah kepada orang yang berserah diri, beramal, dan berbuat baik. Allah Ta'ala berfirman, walladzina tadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Dan orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk, Allah akan menambah petunjuk kepada mereka dan menganugerahkan kepada mereka ketakwaannya. Surat 47 Muhammad ayat 17. Jadi takwa adalah suatu pemberian kepada orang yang memperoleh petunjuk, sedangkan pangkal mula dari petunjuk adalah iman kepada Allah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah
wallahu bikulli syai'in alim. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Surat ke-64 At-Taghabun ayat 11. Dalam kerangka tarbiyah ruhani, Said Hawa menegaskan bahwa makom-makom ini tidak bersifat statis, melainkan saling terkait dan saling menguatkan, hingga melahirkan pribadi muttaqi yang matang secara iman, amal, dan akhlak. Dengan susunan ini, tampak bahwa takwa bukanlah makom awal, melainkan hasil dari perjalanan Islam, iman, dan ihsan yang dijalani secara sadar dan berkesinambungan. Inilah hakikat takwa yang digambarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Kesadaran menyeluruh yang membentuk pribadi, mengarahkan amal, dan melahirkan tatanan kehidupan yang berakar pada penghambaan kepada Allah. Itu yang bisa disampaikan tentang hakikat takwa. Ya aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.